Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Roni, di modul 3.1 ini saya diberi tugas untuk mewawancarai kepala sekolah berkenaan dengan pengambilan keputusan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya harap Pak Roni dapat menjawab sesuai dengan kepemimpinan Bapak di sekolah. Bagaimana Pak Roni? Siap. Oke, pertanyaan pertama Pak Roni. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau pendidikan moral selama ini? Terkait dengan ini, selama ini kasus yang seperti itu kita bicarakan, kita musyawarahkan dengan teman-teman sehingga keputusan akan bermanfaat bagi teman-teman. Berarti untuk mengetahui yang mana dilematika dan mana pendidikan moral, berarti Pak Roni tidak langsung mengambil keputusan, melainkan melalui musyawarah terlebih dahulu. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua Pak Roni, selama ini bagaimana Bapak Roni sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Roni, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Bagaimana Pak Roni? Di mana kasus seperti itu kami bicarakan, tetapi kami mana yang lebih penting itu untuk kepentingan lembaga itu saya. Jadi pengambilan keputusannya itu mengacu pada yang mana lebih Penting peduli untuk kepentingan lembaga. untuk kepentingan lembaga. Baik. Selanjutnya Pak Roni, dalam pengambilan keputusan itu pasti kan ada langkah-langkahnya Pak Roni. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Roni ambil selama ini? Langkah-langkah yang pertama yaitu dengan ini saya selaku pimpinan di sini saya akan membicarakan atau memusyawarahkan dengan teman-teman sehingga keputusan apa yang lembaga putuskan berdasarkan dengan musyawarah mufakat dengan Berarti langkah-langkahnya Pak Roni pertama mengumpulkan rekan-rekan, lalu menjadwalkan untuk musyawarah seperti itu. Setelah musyawarah baru diambillah suatu kesepakatan. Baik. Selanjutnya Pak Roni, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif Pak Roni, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif. yang paling efektif adalah saya bila mana permasalahan etika itu yang sangat penting sekali kepentingan lembaga itu saya komentar. Baik, berarti di sini hal yang paling efektif adalah mengacu pada nilai keefektifan kepentingan lembaga dan demi teman-teman. demi rekan-rekan sejawat juga. Itu berarti yang menjadi acuan pertama Pak Roni supaya masalah dilematika itu mudah diambil ya. Berupa keputusan bisa dikatakan seperti musyawarah seperti itu. Oke. Ya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu? Kalau barusan itu hal yang efektif. Nah sekarang yang merupakan tantangan sebagai pimpinan Ibu mengambil keputusan, apa tantangannya? Tantangannya itu kita orang Jawa nih Pak. Jawa. Jadi sungkanisme itu ada. Tantangan itu sungkanisme ada. Tapi kembali kalau kita sudah punya tanggung jawab ya, punya tanggung jawab. Saya ada di sini punya tanggung jawab ini untuk menyelesaikan masalah ini, mau tidak mau masalah itu harus diselesaikan. Namun demikian ya tetap saja butuh waktu. Tidak bisa kita ambil keputusan dengan kita tidak bisa, pasti akan melukai dan Betul. Berarti di sini kembali ke hati nurani sebenarnya. Iya saya ke sana. Sungkanisme itu balasan dari hati nurani sebenarnya. Baik Ibu, dalam pengambilan keputusan, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal? Kembali seperti yang pertanyaan ketiga ini Bu ya. Dalam penyelesaian, apakah Ibu langsung selesaikan di tempat ataukah ada prosedur lainnya? Tadi sudah saya singgung sebetulnya di balik depan. Kalau itu
mendesak, harus diputuskan segera, berarti ya memang harus segera diputuskan. Kata kuncinya tadi, ini sesuai tidak dengan hati nurani saya. Kalau memang harus segera diputuskan. Tetapi kalau itu membutuhkan waktu yang masih bisa ada jeda waktu, ya maka harus dipertimbangkan dengan baik dan diatur betul waktunya bertahap. Jadi kapan kita harus melaksanakan tahap yang pertama, kapan kita harus kedua. Jadi tidak langsung pada keputusan akhir. Jadi ada proses. Ada proses di situ. Iya, ada Ya. proses. Oke. Ini 2 pertanyaan terakhir. Adakah seseorang atau faktor apa selama ini yang dapat mempermudah ibu untuk mengambil keputusan atau membuat keputusan? Adakah seseorang atau faktor? Kalau seseorang itu saya memilih seorang faktor lain, atau dalam sebuah kasus itu kita punya, saya ingin menjadi seperti orang yang seperti itu. Orang itu kalau mengambil keputusan kenapa bisa sebagus itu? Artinya bisa bijak, bisa memperkecil dampak yang negatif, itu menjadi tokoh. Jadi tapi setiap kasus tentunya punya tokoh yang berbeda. Jadi tidak harus tokoh satu orang gitu. Misalnya dalam hal ini saya mengambil tokoh yang ini, dalam hal ini saya bisa mengambil tokoh yang ini. Itu mungkin. Sebenarnya yang disampaikan Ibu Rati barusan itu ada di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan, 9 langkah pengambilan keputusan. Salah satunya yaitu bagaimana jika idola Anda mengambil keputusan dalam situasi tersebut. Sepertinya Ibu memang ambil sesuai ini sudah. Sekarang pertanyaan terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah disampaikan barusan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu Rati petik dari pengalaman Ibu Rati selama ini dalam mengambil keputusan, terutama ketika berhadapan dengan keputusan dilema kita? Yang dinamakan dilema tentu saja sesuatu yang tidak mudah. Jadi yang bisa saya pelajari adalah dalam mengambil keputusan yang sampai dengan etika itu perlu artinya perlu memikirkan lebih dalam lagi langkah-langkah yang tepat bagaimana untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kita melukai korban. Sebisa mungkin dampaknya tidak terlalu besar. Itu yang saya bisa pelajari tentang dilema. Siap. Terima kasih atas waktunya jenengan. Semoga ini dapat menjadi bahan pelajaran untuk saya pribadi dan rekan-rekan yang lain sebagai guru tunggal atau guru sebagai pada umumnya ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf. Terima Selamat kasih pagi. juga, senang bisa membantu. Iya, Bu. Pak